Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, gelandang Crystal Palace tertarik bela Timnas Indonesia. Ex-pelatih Timnas U17 ikut sentil kontrak STY. Bagai langit dan bumi, STY disebut setara dengan Roberto Mancini. Punya masalah teknis, Erick Thohir ultimatum STY. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan komentar atas penyelesaian akhir Timnas Indonesia setelah tersingkir dari Piala Asia 2023 lalu. Seperti yang diketahui, tim besutan Sintayong telah kandas dari Piala Asia pasca kekalahan 4-0 atas Australia di babak 16 besar. Salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah ialah penyelesaian akhir, di mana selalu kesulitan jika telah memasuki sepertiga area lawan. Kondisi ini berbeda dengan Australia yang tampil lebih efektif hingga berujung gol ke gawang Hernando Ari. Alhasil kurang banyak sektor ujung tombak Timnas Indonesia kini menjadi PR tersendiri bagi pelatih Sintayong. Senada dengan ini, Erick Thohir berpesan kepada Sintayong agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini patut disadari karena Timnas Indonesia hanya memasukkan sedikit gol di Piala Asia 2023 lalu. Sejak partai grup hingga babak 16 besar lalu, Timnas Indonesia hanya memasukkan 3 gol. Bahkan satu diantaranya lahir melalui titik putih. Jika dibandingkan dengan catatan lawan segrup Timnas Indonesia yakni Vietnam, tentu tim merah putih sangat tertinggal. Ya, Vietnam yang notabene finish di dasar klasemen grup D mampu menciptakan 4 gol yang dilesakan ke masing-masing gawang Irak serta Jepang. Pelatih Indra Syafri sudah mengantongi daftar pemain diaspora yang berpotensi dipanggil ke Timnas Indonesia U20. Yang pasti akan dipanggil adalah 2 pemain keturunan jebolan Piala Dunia U17 2023. Mereka adalah Welber Jardim dari Sao Paulo U17 dan Amar Rehan Berkis dari Hoffenheim U17. Rencananya pemain diaspora itu akan dipanggil pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 pada Maret 2024 tepat saat agenda FIFA Matchday. Bagi Indra Syafri, dari pemain di skuad Timnas Indonesia U20 saat ini, hanya ada 17 yang layak dipertahankan. Dan kami sudah komunikasi dengan mereka, CV dan profil mereka sudah kita terima, termasuk Welber, Amar, dan ada pemain-pemain kita yang main di Spanyol dan sebagainya. Dikatakan Indra Syafri, yang pasti untuk pemain diaspora itu harus mempunyai kemampuan istimewa. Tersingkirnya Timnas Indonesia dan Arab Saudi dari Piala Asia 2023 babak 16 besar menghadirkan sorotan yang tertuju kepada masing-masing pelatih. Gaji melimpah bukan jaminan prestasi instan. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memiliki gaji sundul langit nyatanya tak lebih baik dari Sintayong. Hal itu dapat ditarik dari pencapaian Roberto Mancini bersama Arab Saudi yang sama-sama tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023. Tentu gugurnya Arab Saudi sangat menarik, sebab dengan dilatih Mancini, nyatanya tim tersebut hanya mampu melaju sejauh seperti yang dicapai oleh Timnas Indonesia. Padahal Arab Saudi membayar Mancini dengan gaji yang besar. Menurut laporan Chosun, Mancini mendapatkan bayaran 30 juta euro atau sekitar 510 miliar rupiah per tahunnya sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Sedangkan Sintayong sebulan mendapatkan gaji 1,1 miliar rupiah, yang berarti setahun pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan kurang lebih sebesar 13,2 miliar. Mantan pelatih Timnas U17 Iwan Setiawan menyatakan pelatih Sintayong sebaiknya membahas urusan internal masa depannya dengan PSSI. Pernyataan Sintayong kepada media Korea Sport Kyunghang Senin 29 Januari 2024 bahwa dirinya menerima banyak tawaran pelatih dari negara lain. Sepantasnya dibicarakan lebih dahulu ke Federasi Sepak Bola Indonesia yang masih terikat kontrak hingga Juni 2024. Sejauh ini, pasca membawa timnas melakoni laga-laga di Piala Asia 2023 Qatar, PSSI menyatakan kepuasannya. Terlebih dari 2 target yang dibebankan kepada Sintayong, 1 berhasil dicapai dengan lolos ke 16 besar. Tinggal 1 tugas selanjutnya, membawa Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar juga April mendatang. Jika Sintayong bicara sudah punya tawaran, sementara masih terikat kontrak, kesan yang muncul adalah Sintayong mewarning PSSI. Secara etika pun ini kurang elok.
Karena itu, Iwan menyarankan agar Sintayong melakukan koreksi atas pernyataan tersebut. Untuk selanjutnya, Sintayong fokus pada komitmen meloloskan timnas U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 nanti. Pemain Crystal Palace Jairo Ridewald dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram @pemainketurunan_id. Secara singkat, Jairo Ridewald menjawab iya ketika ditanya apakah pernah dihubungi PSSI sebelumnya. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Meski begitu, diambil atau tidaknya Jairo Ridewald tergantung pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Menurut PSSI, mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi pelatih Sintayong. Satu hal yang pasti, Jairo Ridewald merupakan pemain jempolan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini memperkuat Crystal Palace. Dan sebelum memperkuat Crystal Palace, Jairo Ridewald menjadi pemain andalan Ajax Amsterdam pada 2014 hingga 2017. Dalam periode tersebut, Jairo Ridewald turun dalam 93 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Berkat bantuan Jairo, Ajax Amsterdam memenangkan trofi Liga Belanda 2013-2014. Ia juga mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior, tepatnya di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 2015. Menurut aturan FIFA, Jairo Ridewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia, mengingat yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali memperkuat timnas Belanda. Pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan akan bicara soal komposisi skuad timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pria yang karib disapa Ropan ini, kemungkinan besar akan ada perubahan komposisi pemain dibandingkan dengan komposisi pada Piala Asia 2023 lalu. Menurut Ropan, ada sejumlah alasan di balik prediksinya tersebut. Salah satunya adalah jumlah pemain yang lebih sedikit pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Jika pada Piala Asia timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain, pada kualifikasi Piala Dunia kemungkinan skuad Garuda hanya diperkuat 23 pemain. Selain itu, ada hal lain yang membuat akan ada perubahan di komposisi timnas Indonesia. Hal tersebut adalah kedatangan pemain-pemain diaspora jika proses naturalisasi mereka tuntas. Tomaya berpotensi menggeser Adam Alis, JSS menggantikan Wahyu Prasetyo, Ragnar Orotmangun gantikan Dendi Sulistiawan, dan Emriandi yang bisa saja digeser oleh Martin Paes. Manajer Persis Solo Khairul Basalamah menjelaskan kondisi terkini terkait cedera Ramadan Sananta selama Piala Asia 2023. Ramadan Sananta dikabarkan mengalami cedera di Piala Asia 2023 sehingga tidak pernah diturunkan oleh Sintayong. Bahkan striker berusia 22 tahun itu selalu ditepikan oleh Sintayong dari daftar susunan pemain 4 laga yang dilalui timnas Indonesia. Kabarnya Ramadan Sananta mengalami cedera di bagian pinggang. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija membenarkan bila anak asuhnya memang tengah cedera. Ia memastikan bila striker asal Kepulauan Riau itu ditangani dengan baik oleh timnas Indonesia selama di Qatar. Sananta memang menjadi pemain yang potensial untuk masa depan timnas Indonesia. Pemain didikan PSM Makassar itu juga tampil cukup moncer di Liga 1 bersama PSM Makassar di musim lalu, dan kini ia juga menunjukkan ketajamannya di Persis Solo.